Shalom. Ya, saya bersyukur saya boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Karena sebetulnya baru kali ini saya kesini dengan menggunakan motor. Ya kan, biasanya saya pakai mobil tapi kali ini saya bawa motor. Dan yang menarik dari teman-teman bahwa ketika saya baru sampai di UKI itu langit sudah gelap dan sudah gerimis. Wah, saya langsung berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan supaya saya boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak basah karena saya tidak bawa jas hujan begitu. Dan dalam perjalanan terus naik motor, saya terpaksa menggunakan jurus VR46. Tahu VR46? Valentino Rossi 46. Jadi terpaksa, wah saya ngebut. Ya kan, dengan berliku-liku dan apa yang terjadi, semakin kencang saya bawa motor, ke depan semakin terang langitnya. Dan ke belakang saya lihat spion semakin gelap. Nah puji Tuhan saya lihat, wih luar biasa kayak film-film gitu ya. Di belakang makin gelap, di depan makin terang, makin cerah. Dan saya puji Tuhan saya tiba sampai di sini dengan selamat. Saya nggak tahu sekarang di luar lagi hujan atau tidak. Saya bilang sama Tuhan, terserah Tuhan, yang penting saya di sini sampai selamat dulu deh. Nggak hujan. Kalau nanti udah mau hujan sampai malam pun nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Nah, puji Tuhan. Nah, teman-teman ini tema yang diberikan kepada saya sangat menarik sekali. Apa artinya melayani Tuhan? Saya sangat percaya bahwa kata ini atau tema ini udah nggak asing buat kita semua. Semua pernah dengar apa yang namanya melayani. Bahkan semua mungkin sebagian dari kita sedang melakukan proses yang namanya melayani. Tetapi mari hari ini kita belajar, sekalipun kita tahu apa yang namanya melayani, tapi pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang adalah, benar nggak kita sedang melakukan pelayanan? Kita bisa melakukan pelayanan, tetapi apa yang kita lakukan itu bukan pelayanan. Sekali lagi saya ulang, kita bisa melakukan pelayanan, tapi belum tentu apa yang kita lakukan itu adalah pelayanan. Nah, mari kita buka dulu dua bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Markus pasal 10 ayat 45 dan kemudian dilanjutkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Markus pasal 10 ayat 45 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan tertulis. Karena anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagian firman Tuhan yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan ayat 10 baik-baik. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Atau di dalamnya itu pelayanan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan yang baik itu. Atau pelayanan itu. Ya. Nah baik, sekarang kita sudah baca dua bagian firman Tuhan ini. Nah teman-teman, slide-nya kelihatan? Ya. Nah, sekarang kita melihat di depan kita ini ada gambar Tuhan Yesus yang sedang membasuh kaki para rasul pada waktu itu atau para muridnya. Menurut saya ini adalah contoh pelayanan yang paling baik yang ada di dalam Alkitab. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Dan apa yang Dia lakukan selama Dia datang ke dunia ini, yaitu melayani. Dalam bacaan kita tadi, Markus pasal 10 ayat 45, Yesus memberikan prinsip hidup atau filosofi, saya sebutnya itu sebagai filosofi atau sebagai sebuah nilai hidup. Bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau Tuhan kita, Dia datang ke dunia ini, Dia Raja kita, Dia datang untuk melayani. Sekarang pertanyaannya buat kita, kita datang untuk apa?
Teman-teman datang ke gereja untuk apa? Teman-teman baca Alkitab, berdoa untuk apa? Oke, pertamanya mungkin kita bisa berkata, saya untuk dilayani, saya mau dengarkan firman Tuhan, saya mau didoakan. Iya, betul. Tapi dalam proses pertumbuhan itu, kita harus sampai pada tahap melayani. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini bahwa sangat penting sekali dua bagian firman Tuhan ini tadi dipahami, bahwa proyek anugerah keselamatan Allah tidak berhenti pada keselamatan kita, namun meliputi panggilan untuk melayani Tuhan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berpikir bahwa proyek anugerah Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib, cuma supaya kita selamat, supaya kita masuk surga, udah selesai. Lalu kita semua menjadi penonton, duduk diam, dengarkan khotbah, berdoa dan segala macamnya, sudah selesai seperti itu. Bukan seperti itu, teman-teman. Dalam Efesus pasal 2 tadi kita sudah baca, diselamatkan oleh anugerah. Lalu Tuhan katakan apa? Dibentuk untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk pelayanan itu. Itu adalah satu paket, satu set proyek anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita semua ini ada di dalam proyek anugerah Tuhan. Proyek itu bukan hanya sesuatu yang satu biji atau satu hal yang dilakukan. Tidak. Tapi banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, yang berikutnya teman-teman. Jadi kita belajar di sini bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti kita masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam proyeknya Tuhan, masuk dalam tim kerjanya Tuhan. Teman-teman, kalau saya memimpin sebuah proyek, lalu saya mengundang teman-teman untuk masuk ke dalam sebuah proyek. Berarti teman-teman, saya sudah rencanakan apa bentuk keterlibatan teman-teman di dalam proyek saya. Sesuai dengan jabatan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang teman-teman punya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan itu panggil kita untuk sebuah proyek. Dia libatkan kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Maka melayani Tuhan bukanlah pilihan, tapi bagian daripada panggilan keselamatan itu. Teman-teman lihat di dalam Matius pasal 4, waktu Tuhan Yesus panggil murid yang pertama, Simon dan Andreas. Betul? Di Danau Galilea pada waktu itu. Lagi sibuk-sibuk. Nangkap ikan, ngambil ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka apa? Mari ikutlah aku. Yang sangat menarik adalah Simon dan Andreas seperti tidak ada pilihan. Dia seperti nggak ada pilihan. Tanpa babi bu dan segala macamnya, dia langsung mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Teman-teman, melayani Tuhan bukanlah sebuah pilihan, tapi itu adalah paket daripada anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Amin. Nanti kita akan lihat di sini setelah ini ada banyak hal pemahaman yang keliru tentang pelayanan. Pemahaman yang keliru ini yang membuat kita akhirnya tidak mengerti secara seluruh, secara komprehensif apa maksud Tuhan tentang pelayanan dan akhirnya kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Atau bahkan seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita melakukan pelayanan tapi bukan pelayanan yang kita lakukan. Nah, saya mengambil sebuah kesimpulan yang sangat penting bahwa hati yang diselamatkan adalah hati yang melayani. Amin. Kita semua sudah diselamatkan. Kalau engkau percaya hatimu, pikiranmu, jiwamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka percaya Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus belum selesai atas dirimu. Roh Kudus akan terus bekerja untuk membuat kita punya hati melayani Tuhan. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman. Saya mencatat paling tidak secara sederhana ada 3 pemahaman yang keliru tentang pelayanan. Yang banyak terjadi dipahami oleh orang Kristen atau bahkan anak-anak muda. Yang pertama, pemahaman keliru tentang pelayanan. Banyak orang yang berpikir bahwa
hanya orang-orang tertentu yang dapat melayani Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang melayani Tuhan, yang bisa melayani Tuhan. Orangnya seperti apa? Orang yang punya jabatan gerejawi, dia pendeta, dia majelis, dia diaken dan segala macamnya. Nah mungkin dalam konteks kita pemuda dan remaja, kalau dia pengurus, dia bisa melayani Tuhan. Aku kan cuma jemaat, aku bukan pelayan. Jadi seolah-olah pelayanan itu diidentikan dengan jabatan. Kalau engkau tidak punya jabatan, engkau bukan pelayan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Betul memang ada jabatan-jabatan yang memang berkaitan dengan pelayanan. Tapi kalau kita lihat nanti secara keseluruhan, seperti firman Tuhan tadi Markus 10 ayat 45. Datang untuk apa? Melayani. Itu filosofi nilai hidup yang tidak bergantung kepada jabatan. Nah, oleh itu sebab itu apa kebenaran yang kita lihat? Saya membuat counternya. Kalau tadi pemahaman kelirunya bahwa nggak bisa semua orang melayani Tuhan, ya kan? Hanya orang yang punya jabatan. Kebenarannya seperti apa? Semua orang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 16. Bahkan kalau kita mau lihat, coba kita buka dulu Efesus pasal 4 ayat 10, 11, dan 12. Ya, saya akan bacakan buat kita. Efesus pasal 4, ayat 11 dan 12. Saya bacakan buat kita semua. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu pelayanan berkaitan dengan jabatan. Tapi perhatikan ayat 12. Untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus, atau bahasa kita sekarang itu jemaat Tuhan, orang Kristen, bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Siapa orang-orang kudus? Kita semua. Teman-teman semua ini orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dipersiapkan untuk apa? Pekerjaan pelayanan. Maka di sini sangat penting untuk kita memahami bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Coba bilang dulu sama kiri kanan, kamu bisa dipakai Tuhan loh. Tidak bergantung jabatan. Bahkan kalaupun punya jabatan tapi tidak melakukan pelayanan, apa artinya? Gak ada gunanya. Ya, saya punya pengalaman teman-teman. Ini udah lama banget ya, udah lama nih. Waktu saya belum menikah waktu itu. Ya, tapi sudah pendeta waktu itu, sudah pendeta. Nah, dulu di gereja saya itu tidak ada koster, belum ada koster ya yang bersih-bersihkan gereja. Jadi saya biasanya kadang-kadang tiap minggu pagi itu datang pagi-pagi. Kita ibadah mulai jam 9. Paling jam 7, setengah 8 saya sudah datang. Apa yang saya lakukan? Saya bersih-bersihkan dulu. Ruangan gereja, terus halaman gitu kan. Itu saya bersih-bersihkan. Saya udah datang udah pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai kaos gitu kan. Masih bersih-bersih. Masa langsung pakai toga gitu kan, mau nyapu ngepel kan repot gitu kan. Nah, waktu saya lagi sibuk-sibuk bersih di luar, ada orang baru datang. Saya baru kali ini lihat gitu kan. Pak, ini gereja GKR Gunung Hermon ya? Oh iya betul. Ibadahnya mulai berapa? Jam 9. Oh silakan. Oh belum mulai ya? Belum. Masuk aja Bu, nggak apa-apa. Masuk dia. Duduk dia di situ. Saya lanjutkan nyapu ngepel. Sudah ibadah mulai, kebetulan waktu itu jadwal saya khotbah. Kebetulan waktu itu saya khotbah. Akhirnya saya khotbah. Selesai khotbah singkat cerita, salam-salaman sama jemaat. Biasanya seperti itu kan. Lalu orang yang tadi datang itu samperin saya. Pak, minta maaf, saya kira tadi Bapak koster. Rupanya Bapak pendeta juga ya Pak. Maaf Pak. Oh nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Orang nggak lihat dulu jabatan kita apa. Orang nggak lihat dulu jabatan kita. Orang nggak lihat kamu ini apa posisinya di pengurus. Tapi orang lihat kamu punya hati untuk melayani Tuhan atau tidak. Kamu punya karakter melayani Tuhan atau tidak. Amin. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, mari kita lihat. Tidak semua orang Kristen memiliki karunia untuk melayani Tuhan. Ini pemahaman yang keliru. Bahwa tidak semua orang Kristen punya karunia untuk melayani Tuhan. Atau punya bakat atau talenta. Apalagi karunia-karunia yang spektakuler. Karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan yang lain sebagainya. Itu kan pandangan-pandangan orang. Oh, saya tidak punya karunia berdoa. Saya tidak punya karunia menyanyi. Akhirnya apa? Orang hanya berpikir, hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang lulus seleksi yang dapat melayani Tuhan. Sehingga orang berpikir, tidak ada karunia berarti tidak ada pelayanan. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Jabatan. Yang kedua berkaitan dengan apa? Karunia. Tapi apakah benar Alkitab berkata demikian? Bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Mari kita lihat disclaimer-nya atau sanggahannya Bapak Ibu teman-teman. Kebenarannya bahwa semua orang percaya diberi karunia oleh Tuhan. Masing-masing minimal satu aja. Itu udah paling minimal. Atau bahasa apa sekarang? Paling pelit Roh Kudus kasih satu. Itu udah paling pelit itu. Jadi nggak bisa kita berkata bahwa saya tidak ada karunia, saya tidak punya karunia, saya tidak punya talenta. Tidak mungkin. Karena Alkitab menjelaskan dalam banyak bagian firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 7, dalam Roma, dalam 1 Petrus. Alkitab menunjukkan kepada kita. Bukan hanya orang yang punya jabatan yang diberikan karunia. Tapi orang kudus pun diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Ada karunia yang memang sifatnya supranatural. Ya, seperti tadi menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Saya nggak pernah tahu, mematikan orang hidup. Kayaknya nggak ada tuh karunia seperti itu kan, nggak ada ya. Karunia-karunia spektakuler. Berarti apa? Kita lihat di sini bahwa kalau ada karunia berarti ada pelayanan. Memang perlu proses untuk kita belajar. Saya dulu dari SMP memang merintis sama-sama dengan bapak saya, dengan orang tua saya, megang OHP. OHP itu karunia loh. Iya. Nggak semua orang bisa pegang OHP. Tanya itu bapak-bapak atau apa itu. Gimana cara mengoperasikan OHP itu? Ya kan? Belum tentu semua. Gitu. Kemudian waktu SMP saya pernah ada drum di kamar. Ya kan? Wah, belajar. Main drum. Waktu itu saya suka pemain drum. Kan? Jadi saya berpikir, semoga saya bisa melayani Tuhan sebagai pemain drum. Ya kan? Karena kalau sebagai penyanyi, waduh, teman-teman bisa bandingkan dengan saya. Tahu Judika Cihotang kan? Tahu kan? Bandingkan dengan Judika Cihotang suara saya. Habis suara saya fals. Jadi nggak ada karunia menyanyi. Main musik lumayan pada waktu itu. Udah main drum. Wah, caranya gimana? Pakai rekaman radio. Jadi kamar-kamar itu siang atau nggak sore pasti berisik itu. Bodoh amat dengan tetangga. Yang penting main gitu. Tap. Udah lama, bertahun-tahun sampai di gereja. Nggak bisa-bisa juga. Tapi ternyata Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang dia nggak bisa main drum. Bisa kacau tapi nanti pujian penyembahannya gitu. Nah, kan. Jadi lebih baik saya mundur diri aja. Saya pakai karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Itu sebagai apa? Sebagai gembala, sebagai pengajar. Ya, perhatikan baik-baik teman, bahwa Tuhan itu panggil semua dengan berbagai keunikannya. Perhatikan gambarnya. Ya. Tuhan itu udah bentuk ciptakan kita itu dengan berbagai macam talenta, bakat. Dari luar Tuhan bawa ke dalam untuk melayani di gereja. Ada di sini mungkin teman-teman saya perhatikan yang video yang ambil kamera segala macam itu udah bakat bukan dari luar itu. Yang jago main laptop, ya kan, yang ambil foto-foto, mungkin dulu suka ada selfie terus dia jadi bakat sekarang foto-fotoin orang gitu. Itu bagian daripada karunia pelayanan Tuhan. Saya punya jemaat yang punya dia pekerjaannya security, wah, saya jadikan dia kepala keamanan di gereja, gitu kan, nyambung gitu kan, gitu kan.
Oh coba urut dulu nih, mana yang CCTV, di mana yang aman dan segala macam. Oh saya percayakan kepada dia, karena saya tahu itulah panggilan Tuhan buat dia, keahlian dia. Sesuai dengan karunia dan talenta, dengan bakat dia. Nah saya percaya teman-teman, minimal pasti punya satu. Maka kita harus berdoa, tanya Tuhan. Tuhan apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Di mana saya harus melayani? Nah, oleh sebab itu, yang ketiga yang harus kita luruskan juga, kekeliruan yang ketiga. Banyak pemahaman bahwa pelayanan hanya bisa dilakukan di dalam gereja dan pada hari-hari tertentu. Ini sangat berkaitan dengan poin 1 dan 2. Poin 1 berkaitan dengan apa? Jabatan. Dia melayaninya di gereja dengan hari-hari tertentu. Dengan karunia-Nya. Jadi seolah-olah orang yang punya jabatan, yang punya karunia, dan yang sedang ada di dalam gereja. Itulah orang yang melayani Tuhan. Saya nggak punya jabatan, saya nggak punya karunia. Dan saya hanya duduk diam manis sebagai jemaat. Maka saya bukan melayani Tuhan. No. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman seperti ini berarti memahami seolah-olah pelayanan hanya dibatasi oleh tempat dan waktu. Seolah-olah hanya dibatasi tempat dalam gereja. Hanya dalam kotak gereja ini, cuma ini doang kita bisa melayani. Kasihan amat loh. Cuma bisa melayani hari Minggu. Kasihan amat cuma bisa melayani hari Minggu. Balik lagi Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus bilang apa? Anak manusia datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Tuhan tidak bilang batas tempat dan Tuhan tidak bilang batas waktu untuk melayani. Prinsipnya adalah melayani Tuhan. Di mana saja bisa. Kapan saja bisa. Nah berikutnya. Balik lagi ke awal. Udah jauh perjalanan kita rupanya ya. Nah pelayanan dibatasi oleh tempat dan waktu. Disclaimer-nya, perhatikan. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Amin. Bukan hanya di gereja jam 2 sampai jam 4. Atau ibadah pagi jam berapa? Jam 7. Ya kan? Sampai jam 9 kali begitu. Terus jam 10 sampai jam 12 itu bukan pelayanan. Jam makan siang bukan pelayanan gitu. Jangan salah, jam makan siang pun lu bisa pelayanan. Lu traktir temen, itu pelayanan lu. Lu kasih berkat ke orang yang lagi kelaparan di luar, itu pelayanan lu. Amin. Iya. Karena perhatikan, ini poin yang penting. Poin yang penting. Karena orang suka berpikir pelayanan itu dibatasi pada tempat. Tidak semua orang percaya harus menjadi pelayan di gereja. Tapi semua orang percaya harus menjadi pelayan Allah di dunia ini. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Tidak semua orang Kristen harus menjadi pelayan di gereja. Karena gereja adalah salah satu tempat pelayanan. Memang kita nanti melalui gereja, kita akan melayani di dunia ini. Makanya jangan berkecil hati. Mungkin kita tidak masuk dalam jabatan di gerejawi. Bukan pengurus. Tidak bagian dalam tim musik, PWL dan apa segala macamnya. Tapi di luar itu kita melayani Tuhan. Ya, disitulah tempat justru yang paling penting teman-teman. Bahwa melalui kita berada di dalam gereja, Tuhan gerakan kita pergi keluar ke berbagai tempat. Sesuai dengan bidang hidup kita, sesuai dengan bidang kerja kita, sesuai dengan bidang karunia dan bakat kita. Itulah tempat kita pelayanan. Kalau engkau di kantor, itulah tempat pelayananmu. Kalau engkau di rumah sakit, itulah tempat pelayananmu. Kalau engkau adalah seorang perawat, pasien-pasienmu itu adalah orang yang engkau layani. Ya kan? Kalau kita menjadi perawat yang judes, ya, kasihan pasiennya, sakit-sakit, lu sih pakai acara sakit-sakit, itu bukan melayani. Ya kan? Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Bahkan orang dunia pun tidak harus tahu bahwa engkau adalah orang Kristen. Tapi kalau engkau punya karakter melayani Tuhan, orang akan tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Ini pengalaman saya loh. Dulu saya bekerja di organisasi sosial sebagai project director. 1 tahun saya kerja. Saya nggak ngomong kalau saya pendeta. Kecuali HRD director. Karena waktu saya ajukan lamaran, ya tahu dong dia pendeta gitu. Sama atasan saya, dia tahu pendeta. Tapi semua bawahan saya pada waktu itu, nggak ada yang tahu kalau saya pendeta.
Jadi saya banyak konseling orang, banyak konseling ibu-ibu, dan kemudian saya banyak mengajar anak bawahan saya. Walaupun saya tidak mengajarkan seperti khotbah begini. Tapi saya mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada mereka. Dan tahu nggak teman-teman, ada beberapa orang bilang gini sama saya, Pak, Bapak pendeta ya? Dalam hati saya, ketahuan saya. Gitu. Ini orang yang bukan orang persatuan Yesus. Bapak pendeta ya? Kok kamu tahu? Dari gaya ngomong Bapak, dalam hati dari gaya ngomong saya langsung ketahuan saya pendeta gitu. Ibu-ibu juga bilang begitu. Banyak ibu, karena saya juga melayani konseling para ibu-ibu dan anak pemuda. Mereka tidak tahu saya pendeta. Tapi karena saya ngomong, karena gaya hidup saya, karena kasih sayang saya kepada mereka, mereka tahu bahwa saya anak Tuhan. Dunia tidak perlu tahu bahwa KTP kita Kristen. Tapi dunia harus tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Melalui karaktermu, melalui pelayananmu. Ya kan? Saya lupa ada bahasa Inggrisnya, dia bilang gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Bahasa Batak nih, saya ulang ya. Saya lupa ingat nih loh, tiba-tiba ingat aja. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak engkau tahu. Sampai mereka tahu seberapa banyak engkau peduli. Amin. Catat itu, bikin nanti di tag Instagram, Facebook. Ya kan? Iya, itu penting sekali. Makanya gak penting, punya jabatan apa semua. Yang penting karakter pelayanan. Karakter melayani. Di mana? Di rumah kau juga melayani Tuhan. Mama bapakmu kau layani enggak? Disuruh bantu cuci piring, ayo. Kau layani enggak bapakmu, mamamu? Aduh mules mah. Padahal enggak mules. Ngeles aja. Gitu kan. Bagaimana ketika mama dan bapak kita minta bantuan? Kau layani mereka tidak? Ketika engkau ditegur oleh orang tuamu, kau layani mereka. Saya membiasakan anak-anak saya, masih kecil, 3,5 tahun sama 2,5 tahun. Ya kan? Saya membiasakan mereka melayani Tuhan. Dari hal sederhana, di rumah saya tidak ada pembantu. Jadi hal-hal praktis, bersih-bersih, sapu ngepel itu saya dengan istri saya. Anak saya ini sering ngeliat saya nyapu ngepel. Jadi tanpa saya suruh pun kadang-kadang mereka ambil sapu. Memang awalnya untuk main-main, berantakin, tapi saya biarin. Ngambil ngepel, saya biarin. Gitu. Lalu saya baru minggu lalu ketika saya pelayanan di luar, istri saya bilang gini, Dedi, itu tadi ada lantai basah, Harel, abang ambil tongkat pel dan dia pel. Saya kaget dengarnya. Luar biasa. Saya bilang mantap. Ya, mama kalau udah ngepel, udah berantakin nyapu ngepel, biarin. Saya bilang, mantap kau naku, mantap. Gitu. Walaupun dalam hati, bikin tambah kerjaan aja. Tapi saya biarkan dulu anak kecil ini mah itu. Makanya waktu saya kalau pagi-pagi, waduh, saya iseng-iseng. Abang, coba tolong kau bantu dulu bang, pel dulu di luar. Semangat dia ambil sapu. Sapu. Gayanya amatir, lumayan gitu. Bisa. Tapi saya pelan-pelan saya ngajarin sama dia. Karakter melayani. Melalui apa? Ketaatan kepada orang tua. Bagaimana bisa begitu? Teladan kita. Orang akan melakukan pelayanan ketika engkau memberikan contoh bagaimana melayani Tuhan itu. Nah, sebagai kesimpulan penutup, kan? Apa artinya melayani Tuhan? Yang paling mendasar yang harus kita pahami bahwa orang percaya adalah pelayan Allah. Kita semua adalah pelayan Tuhan tanpa kecuali. Karena konsepnya adalah kita ditebus oleh Tuhan. Kita hamba Allah. Hamba itu pelayan. Kita semua. Dan yang kedua, orang percaya adalah milik Allah dan harus mengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah orang percaya diberi karunia dan tempat pelayanan. Ada orang yang dipanggil jadi misionaris. Ada orang yang dipanggil jadi guru. Ada orang yang dipanggil jadi pendeta. Tempat beda, tapi panggilan Tuhan sama.
melayani Tuhan. Ada orang yang dipanggil jadi pendeta, ada orang yang dipanggil jadi pengusaha, ada orang yang dipanggil jadi dokter. Panggilan Tuhan beda, tempat pelayanannya beda. Tapi kehendak Tuhan sama, melayani Tuhan. Amin. Sama semua, tidak ada kecuali. Dan yang ketiga, orang percaya dibentuk menjadi pelayan Allah melalui proses waktu dan pengalaman. Ya, seperti tadi saya bilang, main drum dulu pelan-pelan. Sekarang saya perhatikan teman-teman, saya tidak membanggakan teman-teman pemuda di gereja saya, tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan membentuk mereka. Kami terbatas pemain musik kami. Tapi saya melihat mereka mau mengembangkan diri. Dulu saya punya pemain drum, itu nggak bisa main keyboard. Kita nggak punya pemain keyboard, dia belajar main keyboard. Sekarang udah jago. Itu pengerja di gereja saya, dulu nggak bisa main gitar, nggak bisa. Nggak bisa. Nyanyi pun nggak bisa. Lebih parah nyanyi daripada saya. Tapi sekarang saya lihat dia bisa main gitar dan dia bisa nyanyi, bisa jadi WL. Dulu masih mahasiswa, sekarang pengerja gitu. Dulu mahasiswa praktek gitu dari kampus. Nggak bisa dia nyanyi, nggak bisa jadi WL, nggak bisa main gitar. Tapi lama-lama Tuhan bentuk dia. Bisa jadi WL, bisa pemain musik. Yang penting mau apa? Punya hati mau untuk melayani Tuhan dan belajar terus, bertekun terus. Saya ingat di sini ada pelatihan, betul ya? Pelatihan. Pakai itu caranya Tuhan untuk membentuk kita melayani Tuhan. Dan yang terakhir yang paling penting, tujuan pelayanan adalah untuk kemuliaan dan kesenangan Allah, bukan kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, evaluasi diri kita. Ketika engkau melayani, sebetulnya siapa yang kau layani? Tuhan atau dirimu? Ketika engkau melayani Tuhan, bermain musik, bermain alat musik, menyanyi, memimpin pujian, siapa yang kau layani? Tuhankah atau dirimu? Atau harga dirimu? Atau egomu? Tipis. Kalau engkau melayani Tuhan supaya orang lihat, wah saya bisa melayani, wah saya bisa nyanyi, wah saya bisa main musik, wah saya bisa khotbah. Sorry to say, dia bukan melayani Tuhan. Dia melayani dirinya sendiri. Dia melayani egonya, dia melayani gengsinya. Teman-teman saya dulu terus terang aja, saya dulu seperti itu. Wah saya pelayanan khotbah, posting di Facebook. Biar kelihatan saya keren begitu. Tapi lama-lama saya sadar, saya bertobat. Saya bukan melayani Tuhan, saya melayani diri saya. Karena saya mau supaya orang tahu, yang dulu menghina saya, yang menjatuhkan saya. Yang menganggap saya jahat sekarang jadi pendeta. Saya minta ampun sama Tuhan. Motivasi saya salah Tuhan. Saya bukan melayani engkau. Tapi saya melayani diri saya. Saya bersyukur. Saya semakin gemuk. Kegantengan saya berkurang. Jadi saya makin malas posting foto saya di Facebook. Paling saya hanya pemikiran-pemikiran berkat-berkat firman Tuhan. Tidak. Hanya itu saja supaya orang lain diberkati. Berubah. Kenapa? Saya tidak mau melayani diri saya. Bukan diri saya. Ini tipis loh, tipis. Orang lain gak tahu. Ketika engkau melayani orang lain gak tahu. Tapi saya mau katakan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Ketika engkau melayani, ujilah hatimu, ujilah pikiranmu. Engkau melayani Tuhan atau engkau melayani dirimu. Sangat penting. 4 hal inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa arti melayani? Ya, melayani Tuhan sesuai dengan tempat, sesuai dengan karunia, dimanapun engkau berada. Dengan hati yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan.